Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Anak-anak yang kami cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, khususnya grup keluarga kelas 6 SD Islam An-Nida, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. InsyaAllah melanjutkan pembahasan kita di bab yang kedua tentang anjuran memanfaatkan 5 perkara, 5 hal sebelum datangnya 5 perkara atau 5 hal. Pada pelajaran Al-Quran Hadis. Naam, barakallahu fikum. Anak-anak yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pertanyaannya, apa sih yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang memanfaatkan 5 waktu, 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara? Naam. Jadi, di masa muda kita, di waktu muda kita, ataupun di waktu sehat kita, ataupun di waktu luang kita, ataupun di waktu kaya kita, ataupun di waktu hidup kita. Apabila kita sulit di 5 waktu tersebut untuk kita beramal, maka jangan sampai atau jangan berharap kita dapat mudah, kita dapat semangat beramal pada selain 5 waktu tersebut. Apalagi tatkala datangnya kematian, tatkala datangnya ajal kita, maka yang ada hanyalah penyesalan dan juga tangisan, kesedihan. Karena setiap manusia pasti diuji. Setiap kita pasti merasakan kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah Azza wa Jalla. Seluruh yang bernyawa, seluruh yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Fa idza jaa ajaluhum, di ayat yang lain kata Allah Azza wa Jalla, maka apabila ajalnya telah datang, la yastakhiruna wa la yastaqdimun, maka tidak ada bagi dia waktu untuk meminta pengunduran ataupun meminta waktu dicepatkan kematiannya. Maka tidak ada lagi waktu meminta, nanti lagi saya matinya, tolong beberapa menit lagi saya ingin beramal, atau beberapa hari lagi, beberapa jam lagi. Tidak seperti itu. Atau minta dicepatkan, segerakan. Ya, tidak seperti itu. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Waktu muda kita, di waktu sehat kita, di waktu luang kita, di waktu kaya kita, di waktu hidup kita, maka manfaatkanlah 5 perkara, 5 waktu tersebut. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati seseorang dengan berkata, "Igtanim khomsan qabla khomsin." Manfaatkanlah ya perintah, yang dimana hukum asal pada suatu perintah itu menunjukkan kewajiban di dalamnya. Jadi kita wajib nih, igtanim khomsan qabla khomsin, ya. Wajib bagi kita memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa saja perkara tersebut? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan di dalam hadisnya, ya, sababaka qabla haramika, manfaatkanlah masa muda kita, waktu muda kita sebelum datangnya waktu tua kita. Kemudian
manfaatkanlah, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wasihataka qabla saqamika. Manfaatkanlah waktu sehat kita sebelum datangnya waktu sakit kita. Kemudian manfaatkanlah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waginaka qabla fakrika. Manfaatkanlah waktu kaya kita sebelum datangnya waktu miskin kita, fakir kita. Kemudian manfaatkanlah wa faragoka qabla saglika. Manfaatkanlah waktu luang kita, masa luang kita sebelum datang saglika, waktu sibuk kita. Manfaatkanlah waktu luang sebelum datangnya waktu sibuk. Kemudian wahayataka, manfaatkanlah semasa hidup kita, waktu hidup kita di dunia ini, qabla mautika, sebelum datangnya kematian kita. Ya, ketahuilah anak-anak yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, ya, hadis ini yang baru saja kita baca, maka ketahuilah, ya, yang dimana begitu berharganya waktu, begitu pentingnya waktu, karena hadis ini semuanya berbicara tentang waktu. Waktu muda kita, waktu sehat kita, waktu luang kita, waktu kaya kita, waktu hidup kita, semuanya berbicara tentang waktu, yang menunjukkan betapa pentingnya waktu, betapa berharganya waktu. Kita lihat waktu muda kita, maka sebelum datangnya waktu tua kita, kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu tersebut buat belajar dengan baik, ya, di masa TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kemudian nanti waktunya dewasa, waktunya tua. Akhirnya, ya, ketika seseorang tidak memanfaatkan waktu muda tersebut, ya, dia beramal di waktu tua, maka akan sulit. Ya, menghafal Al-Quran akan sulit karena kemampuannya sudah tidak seperti anak lagi, sudah tidak seperti yang muda lagi. Ya, bisa menghafal 1 hari 1 juz, 1 hari 1 lembar. Ketika tua nanti akan sulit. Ya, daya ingat mulai lupa, kekuatan fisik mulai menurun. Ya. Oleh karenanya manfaatkanlah, ya, di waktu kita, di waktu muda kita untuk beramal, memperbanyak amalan soleh, menuntut ilmu, karena nanti ketika kita tua akan sulit kita untuk bisa menuntut ilmu dengan baik, ya. Akan sulit bagi kita untuk bisa lebih semangat, ya. Akan sulit untuk kita bisa lebih fit lagi, karena yaitu waktu tua nanti, ya, semangat kita mulai menurun, kekuatan kita mulai menurun, ya. Kemudian daya hafal kita, daya ingat kita mulai menurun, ya, itu waktu tua. Oleh karenanya manfaatkanlah, ya. Dengan seiringnya waktu berjalan, ya, ini waktu. Yang muda pasti akan tua dan yang tua nanti pasti akan meninggal, ya. Kemudian di hadis, ya, atau hadis lanjutannya, ya, manfaatkanlah waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit kita, ya. Ini sangat penting nih. Ketika kita sakit, maka akan sulit bagi kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Seperti sholat, ya, kadang kita berbaring, ya, atau tertidur atau duduk, ya, karena sakit, ya, kan, dan itu diperbolehkan tatkala kita sakit, ya, maka kita diperbolehkan untuk sholat duduk, misalkan kalau memang tidak bisa berdiri, kalau tidak bisa duduk maka berbaring, ya. Kemudian akan sulit juga ketika waktu sakit kita datang, ya, maka akan sulit bagi kita untuk misalkan belajar, ya. Pusing, misalkan batuk, pilek, panas, maka yang kita inginkan tuh istirahat, ya. Jadi manfaatkanlah waktu sehat kita dengan sebaik-baiknya. Jaga kesehatan kita sebelum nanti datang sakit kita, karena memang orang yang sehat pasti suatu saat nanti akan sakit, ya. Dan sakit merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Tatkala seseorang bersabar, banyak berdoa, ikhtiar, memperbanyak istighfar kepada Allah, insya Allah Allah berikan pahala yang berlimpah bagi orang-orang yang senantiasa bersabar tatkala tertimpa musibah ataupun ujian. Kemudian, ya, waginaka qabla fakrika, manfaatkanlah waktu kaya kita, ya. Ketika kita banyak uang lebih, rezeki lebih, maka manfaatkanlah
uang tersebut dengan kita mensedekahkannya, berinfak, dengan memperbanyak menggunakan harta tersebut di jalan yang Allah Subhanahu wa taala dan cintai dan ridhoi. Sebelum datangnya ketika kita uangnya berkurang, harta kita berkurang, maka akan sulit kita untuk bersedekah. Ya, akan sulit bagi kita untuk memberi, ya, karena kebutuhan untuk diri sendiri atau keluarga saja belum bisa terpenuhi seperti itu. Makanya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memanfaatkan waktu kaya kita sebelum datang waktu miskin kita. Kemudian manfaatkanlah waktu luang, nah, sebelum datangnya nanti waktu sibuk kita. Ya. Ketika misalkan ada tugas PR, ya kerjakan, walaupun misalkan hari ini hari libur, kerjakan. Setidaknya kerjakan sedikit demi sedikit. Jangan pas nanti besok waktu dikumpulkan tugas belum dikerjakan. Nanti aja malam, besok kan masih ada waktu buat besok pagi gitu. Akhirnya dia lupa, ketiduran, ya udah sibuk ya. Pas waktunya belajar dia malah sibuk untuk mengerjakan PR ya. Jadi manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya waktu luang kita untuk mengaji, ya, untuk belajar, menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, ya. Bisa nonton di YouTube sekarang mah belajar mah ya. Gampang, nggak misalkan qadarullah ada halangan ya, nggak bisa ke masjid untuk menghadiri thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu atau bermajelis ilmu, kita bisa datang atau kita bisa menyimak di YouTube atau Facebook atau yang selainnya ya. Insya Allah dimudahkan kalau kita ada usaha dan keinginan, ya, yakin, ikhlas, ya, seperti itu. Ya. Makanya ya di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua nikmat. Nah, nikmat yang dimana banyak manusia lalai, lupa, ya, meremehkan. Dua nikmat tersebut apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al-sehatu wal faragh. Nikmatani magbunun fihi makatsirun minan nas as-sehatu wal faragh. Banyak dari manusia yang lalai akan dua nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat, waktu sehat, dan nikmat waktu luang. Yang dimana ia tidak bisa memanfaatkan dua waktu tersebut, akhirnya dia merugi. Ya. Dan ya, kemudian 5 perkara yang terakhir perkara kelima yang terakhir yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan untuk kita memanfaatkan 5 perkara tersebut adalah wahayataka qabla mautaka, ya, atau qabla mautika. Manfaatkanlah waktu hidup kita sebelum datangnya waktu mati kita, ya, dengan kita senantiasa beramal saleh, memperbanyak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas dan ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat dan ajaran yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita semua, ya. Dengan kita beramal saleh, dengan kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu merupakan bekal sebaik-baiknya untuk menuju kampung akhirat nanti. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, ya. Dan bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebelum datangnya waktu mati kita, karena ketika kita nanti mati, ketika ajal kita menjemput, maka semua yang akan kita lakukan akan, ya sudah, tidak berarti lagi, ya. Ketika kita mati kita tidak bisa beramal. Ketika ajal kita datang kita akan tidak bisa lagi melakukan amal-amalan soleh, ya, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Makanya ya, termasuk syarat diterimanya taubat adalah tatkala nyawa belum sampai kerongkongannya. Karena ketika nyawa kita berada di tenggorokan atau kerongkongan, maka taubat itu tidak lagi diterima. Ya, atau la yaqbalullahu taubatan abdi malam yugorgir. Ya. Jadi Allah tidak menerima taubatnya seorang hamba apabila telah sampai kerongkongannya. Ya. Intinya, ya, 5 perkara tersebut wajib bagi kita untuk memanfaatkan waktu 5 tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan begitu berharganya waktu, begitu pentingnya waktu, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat menyebutkan, ya, bersumpah demi waktu. Contohnya wal asri, kemudian wal laili demi malam, kemudian wan nahari demi siang, kemudian banyak yang lainnya, wad duha demi waktu duha, ya. Yang menunjukkan betapa pentingnya, betapa berharganya waktu, betapa mulianya waktu.
ya, di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karenanya senantiasa kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Sebelum datangnya mati kita, sebelum datangnya waktu mati kita, maka selama kita hidup perbanyaklah beramal saleh, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum nanti telat ya. Bagi para penuntut ilmu, anak-anak SD, anak kelas 6 khususnya, maka manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Belajar dengan baik ya. Perhatikan lagi niatnya, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, bersungguh-sungguh menghafal dengan baik, menghafal Al-Quran, Al-Hadis dengan baik, pahami dan amalkan ya, agar bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas ya, seperti itu. Maka ingatlah di dalam sebuah surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi husr, sesungguhnya kita manusia itu berada dalam kerugian, ilal ladzina amanuna, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan orang-orang yang tidak akan merugi di dunia, yaitu adalah orang-orang yang beriman, ilal ladzina amanu wa amilus solihat, yang senantiasa mengerjakan amalan-amal soleh ya. Mengerjakan perbuatan-perbuatan beramal dengan amalan yang soleh. Karena apa? Barang siapa yang beramal soleh ya, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min ya, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kehidupan yang baik, baik di dunia ataupun di akhirat. Wala najziyannahum ajrahum, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ganjaran ya, bagi orang-orang senantiasa berbuat baik, beramal soleh, yaitu berupa surganya. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Seperti itu ya. Kita lanjutkan, orang yang tidak merugi adalah ilal ladzina amanu wa amilu solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka adalah orang-orang senantiasa menasehati, saling mengilmui, saling bermanfaat di atas kebenaran dan saling menasehati di atas kesabaran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan pertemuan kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.